وحرم الإسراء غفر الله ذنوبكم بالاستكبار ودوموا عليها بالليل إلى النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نادر الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المختار وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بسنة الرسول أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الآية صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Wa'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Siang yang penuh berkah, hari yang penuh berkah. Allah izinkan kita masuk masjid yang mulia dan Allah izinkan kita bisa berjamaah kemudian sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ini salah satu bentuk syukur nikmat yang begitu nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan selalu kita mensyukuri nikmat ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasul, kita semuanya mendapatkan syafaat di hari nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Lalu siapa orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul? Ternyata orang itulah orang yang selalu memperbanyak syafaat salawat kepadanya sesuai sabdanya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Artinya manusia yang paling utama berhak mendapatkan pertolonganku, kata Rasul, adalah orang-orang yang sewaktu hidup lisannya tidak berhenti menyebut orang yang dicintainya, yakni bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Inti khutbah khatib berwasiat bagi jamaah semuanya, umumnya khususnya bagi khatib sendiri. Takwa adalah modal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal yang akan menyampaikan seseorang berjumpa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa takwa itu? Takwa itu sebagian definisi ulama mengartikan definisi takwa itu adalah hubbul jalil wa bughdul qalil wa itba'u dan cinta Allah yang maha agung. Bukan berarti benci dunia, sederhana masalah dunia, dan mengikuti Al-Quran. Kalau orang sudah cinta Allah, sederhana dunia, tidak hukum dunia, tidak cinta dunia, lalu dia mengikuti Al-Quran, pasti akan imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Artinya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tujuan orang-orang yang beriman bagi kita pengen mendapatkan, mencapai kesuksesan. Kita pengen hidup kita sukses. Tapi orang-orang yang beriman itu tujuannya itu bukan hanya sukses dunia saja, karena dunia hanya sementara. Tetapi yang sebenarnya tujuan orang-orang yang beriman pengen menjadi orang yang sukses di akhirat.
Dunia tidak terlalu capek, akhirat dapat ridho Allah. Mari kita saudara yang insya Allah dirahmati Allah, sukses menurut salafus saleh. Sebagian ulama mengatakan ada 3 kategori termasuk orang-orang sukses di sisi Allah. Bahasanya diawali dengan bahasa qala tuba liman taraka dunya qabla an tatruqahu. Artinya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara meninggalkan dunia bukan berarti kita anti dunia, anti uang, anti pekerjaan. Bukan. Orang Islam harus kaya, orang Islam harus bekerja. Jangan jadi orang pemalas. Kenapa? Karena duit tidak akan datang dengan cara Allahumma rzuqni rizqan halalan. Allahumma in kana rizqi bisatida. Lainkan harus ada ikhtiar dan usaha. Sesuai Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi." Apabila sudah engkau selesai melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Tuhan. Artinya melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas kewajiban, lalu jangan lupa ikhtiar, kasab mencari uang yang halal. Yang dimaksud meninggalkan sukses orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya itu adalah pergunakanlah harta yang sudah kita dapatkan dengan untuk perjuangan lillahi dinillah, untuk menegakkan agama Allah. Karena kita tidak akan sia-sia ketika harta kita digunakan untuk Allah. Bukan Allah butuh duit kita, Allah tidak butuh. Justru ketika kita menggunakan harta untuk kepentingan umum, membangun masjid, membangun pesantren, madrasah, sekolah, membantu orang-orang fakir miskin, maka seolah-olah kita sudah menggunakan harta yang sebenarnya. Kenapa saudara? Karena jangan sampai nanti ketika kita harta hangus. Sekarang orang itu sudah mampu dan dia bergelimangan harta, tetapi dia banyak hitungan, tidak mau menggunakan harta untuk kebaikan. Ternyata tiba-tiba karena kita tidak tahu, habis hartanya, baru dia menyesal. Kok kenapa ketika saya mampu tidak saya gunakan harta itu untuk mengabdikan kepada Allah, dijadikan sarana ibadah supaya saya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara? Dalam hadis Rasulullah bersabda, kata Rasul, halal harta itu akan dihisab oleh Allah. Ketika kita mempunyai harta halal, hartanya dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Kenapa Nabi Sulaiman masuk surganya beda dengan nabi-nabi yang lain 40 tahun karena hisaban harta, dan kita tahu halal jelas. Dan kenapa Abdurrahman bin Auf masuk surga sampai merangkak dia? Karena hartanya Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah yang pintar berbisnis, dan bahkan kata Rasulullah, andaikan kamu Abdurrahman, tanah dimasukin di kantong kresek dijual sama kamu, akan laku tadi. Kenapa? Karena saking hebatnya Abdurrahman bin Auf, tangannya berkah. Subhanallah. Tetapi ketika beliau masuk surga ditanya, kenapa Anda masuk surga sampai merangkak? Karena hisaban harta saya. Padahal kita tahu harta Abdurrahman bin Auf dipakai berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Satu orang sukses adalah orang yang menggunakan harta sebelum hartanya habis. Karena kita tahu harta kita sekarang kita punya, belum tentu kedepannya kita punya. Lalu saudara yang keduanya, orang sukses itu yang keduanya adalah watuba liman bana qabrah qabla ajalqah. Artinya sukses orang yang sudah membangun kubur sebelum memasuki kubur. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita membangun kubur sebelum kita memasuki kubur? Bukan kita gali kubur sendiri. Ada 4 cara membangun kubur. Ada 4 cara supaya indah kuburan kita. Karena rumah yang sebenarnya kita itu adalah kuburan kita. Sebelum kita masuk, percantiklah, buatlah rumah kita itu nyaman, damai, tenang. Bukan berarti kita masuk ke dalam kubur mati, bukan.
melainkan masalah pertama akan datang. Dan kehidupan yang sebenarnya itu bukan hidup sekarang ini bohong hidup kita. Yang sebenarnya adalah hidup di dalam kubur yang dinamakan alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam karantina, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya supaya rumah kita terindah itu menjadi nyaman, menjadi damai? Ada 4. Seorang ahli bijak beliau mengatakan wa qala ba'dul hukama man arada yunjiya min adabil qabri. Artinya barang siapa orang yang pengen selamat dari adab kubur, nyaman di dalam kuburan, tenang di dalam kuburan, dan bahkan kata Rasul mengatakan barang siapa orang ahli ibadah, salatnya istiqomah, tepat waktu ibadahnya, tidak berani meninggalkan waktu. Ternyata saudara, begitu dia masuk ke kuburan, kuburannya itu bukan sempit 60 hasta lebar, 60 hasta tinggi, panjang, tinggi, lebarnya 60 hasta, kurang lebih 30 meter lebar tinggi. Nyaman dia, tenang dia, tidak ada satupun yang berani membangunkan, seperti orang baru pengantin, orang ahli ibadah wafat. Ternyata bagaimana pengen seperti itu kita? Ada 3 cara. 1, kalau kita pengen nyaman kuburan, muhafadhatus sholat, jaga sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita tinggal sholat yang 5 waktu, walaupun kita belum bisa ke masjid, tetapi target kita hidup adalah untuk sholat, bukan sholat untuk hidup. Justru hidup kita untuk sholat. Kenapa? Kalau mendahulukan sholat, insya Allah akan rezeki kita diberkati. Bukan banyak, Allah akan memberikan kecukupan rezeki. Yang kita kejar bukan banyak, cukup. Banyak pun juga kalau tidak cukup bermasalah. Tetapi sedikit cukup, nyaman, damai, tenang, tidak terasa dikejar kita. Ternyata sholat yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur. Karena apa? Sholat itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, as-salatu imaduddin idza qubilat qubilat sa'irul amal wa idza ruddat ruddat sa'irul amal. Artinya sholat itu tiangnya agama. Apabila diterima sholatnya, amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Tetapi apabila ditolak sholatnya, amalan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, alhamdulillah, dengan kita Allah gerakan hati kita untuk memasuki masjid yang mulia ini, melaksanakan ubudiyah sholat Jumat. Semoga kita salah satu orang yang menjaga sholat, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dalam kubur, karena penyesalan yang sangat dalam di dalam kubur. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Belum tentu orang yang ngirim doa pun juga sampai kalau kita tidak melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, saudara, yang akan menyelamatkan supaya kuburan kita nyaman, supaya kuburan kita damai, supaya kuburan kita indah apa? As-sadaqah. Sadaqah. Kenapa? Rasul bersabda dalam hadis, tidak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Kita cari kenapa Anda bangkrut? Banyak sedekah? Tidak ada. Di lapangan survei pun juga sama. Justru dengan banyaknya bersedekah, harta kita akan melimpah. 1, sabda Rasul, dan bahkan dalam hadis baginda Rasul bersabda, barang siapa orang menjaga sedekah pagi dan sore, ada 2 keuntungan. Kesuksesan kita ternyata di pagi. Kenapa saudara? Ada 2 malaikat yang mendoakan kita di pagi. Malaikat yang pertama berkata, kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalaqan, ya Rabb, ganti orang yang infak pagi ini. Lalu yang kedua, malaikat mendoakan, Allahumma ati. Yang keduanya, Allahumma ati memesikan tarahu, ya Rabb, beri bagi orang yang kikir tidak mau bersedekah pagi ini, hancur lebur hartanya. Saudara yang insya Allah dirahmati Allah, keuntungan bersedekah itu subhanallah. 1, Allah akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Lalu ketika kita bersedekah, kami sudah sedekah, katanya 10.000, kami bersedekah 10.000 ini, Allah akan menggantikan. Oke, kalau kita pengen ganti duit, Allah akan menggantikan. Tetapi ingat, ketika kita bersedekah, kita sedekah 100.000, katanya akan diganti dengan uang 1 juta. Jangan kita sedih dengan itu. Kenapa? Ada yang Allah ganti. Bisa jadi apa? Anda gara-gara sedekah sehat. Kamu gara-gara sedekah harusnya celaka, hari ini tidak jadi celaka. Karena keuntungan sedekah pagi itu 1, orang yang selalu menjaga sedekah pagi, yang tadinya harus celaka hari ini gara-gara sedekah selamat. Yang tadinya harus hancur bisnisnya gara-gara sedekah selamat. Bukan karena kejadian pintar otak kita bisnis itu hasilnya. Karena apa? Karena dijaga dengan bersedekah. Dan bahkan Rasul bersabda dalam hadis, di akhirat
Kata baginda Rasul, ittaqun nar walau bisiki tamr. Jaga api neraka walaupun dengan sebiji separuh biji korma. Artinya apa? Infak yang kita infakkan bahkan akan menghalang orang yang infak dari ganasnya api neraka. Semoga infak kita hari ini yang bersedekah hari Jumat, semoga ya Allah Engkau terima dan berkahi hidupnya, berkahi rezekinya, dan jaga hartanya, jiwanya, keluarganya. Lalu yang ketiganya, saudara, kalau orang pengen selamat nyaman di dalam kubur, ternyata wa kasratu tilawatil Quran. Cara kita pengen kuburan nyaman, perbanyaklah baca Al-Quran. Mungkin kita manusia tidak sama semuanya. Ada orang yang bisa pandai baca Al-Quran, tapi ada orang yang tidak pandai baca Al-Quran. Bagi orang yang tidak pandai baca Al-Quran, jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena kita sering ikut tahlilan. Orang yang ikut tahlilan hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Falaq, hafal Anas, baca yang mampu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata baginda, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas tiap hari 250 kali setiap hari, maka orang itu akan dihapus dosa 50 tahun. Kurang apa sayangnya Allah sama kita. Walaupun dosa kita banyak, walaupun maksiat kita banyak, subhanallah, Allah telah menyediakan hapus dosa. Dengan cara apa? Memang tidak mampu baca Al-Quran, tidak puasa seperti orang-orang hafal Quran, tapi mampunya baca Al-Ikhlas. Dan bahkan Rasul tidak mampu 250 kali, yang mampunya 10 kali setiap pada sholat subuh. Rasul bersabda, kata baginda, barang siapa orang yang membaca surat Qul huwallahu ahad setiap ba'da sholat subuh, maka orang itu akan terjaga dosa hari ini. Artinya orang itu tidak akan berdosa hari ini kalau pagi subuh tadi membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jangan sia-siakan, mumpung kita masih hidup. Tidak bisa baca Al-Quran, baca yang kita mampu. Yang keempatnya katanya, yang akan menyelamatkan kita, memperindah di dalam kubur itu adalah wa kasratut tasbih, berbanyak baca tasbih. Jangan malas sholat, siap sholat assalamualaikum langsung pintu yang dikejar. Sabar dulu, baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil. Allahumma antas salam, la ilaha illa anta, dibaca. Kenapa? Tasbih itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam jamaah sidang sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memanjakan kita dan Allah menyediakan ampunan bagi kita walaupun kita dosa, terutama khatib sendiri yang paling banyak dosa. Jangan pernah kita putus dari rahmat Allah karena ampunan Allah Subhanallah begitu besar bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa